Astaghfirullah Rabbal Baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan solihan. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi asyani wa daraji, atfata ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karumi. Ya uhailal judi wal karumi. Gawiting sun laras wiiran kelawan muji maring pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan. Ridho wengi tanpa pitungan. Ridho wengi tanpa pitungan. Duh bolo konco priyo wanito, ojo mung ngaji syariat bloko. Kur pinter ndonga nulis lan maca, tembe burine bakal sangsara. Tembe burine bakal sangsara. Akeh kang apal Quran hadis, seneng ngafirke marang liyane. Kafir dewe gak digateke, yeni sekoto ati akale. Yeni sekoto ati akale. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi asyani wa daraji, atfata ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karumi. Ya uhailal judi wal karumi. Ayo sedulur jolale ake, wajib ngaji sak pranatane. Go ngandelake iman tauhide, bagus sangu mulya matine. Bagus sangu mulya matine. Kangaran soleh bagus atine, kerono mapan sareng ilmune. Laku torekot lan marifate, aku hakikot manjing rasane.
kan cepake ing jero dodo. Ku mantel ati lan pikirane, rasa ing badan kabeh jeroan, mukjizat Rasul dadi pedoman. Minangka dalan manjing iman, minangka dalan manjing iman. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji, atfata ya jirotal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Allah seluruh jamaah pengajian Nusa Ketelu yang semuanya insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan pagi hari ini seperti yang sudah kami sampaikan, bahwa nanti panjenengan bisa menikmati madu Asisifa yang harganya cukup murah, Rp75.000, 100.000 masih kembali Rp25.000. Dan insya Allah pagi hari ini juga sepanjang selama unjukan daharan, monggo bisa sambil diunjuk di dahar, mungkin bisa melegakan tenggorokan panjenengan yang sudah mungkin dari rumah kedinginan. Nah, di sini insya Allah minumannya sudah menghangatkan tenggorokan dan lambung kita. Monggo sambil santai, banyak bisa bersilaturahmi dengan kanan kirinya, sambil tanya kabarnya bagaimana, mudah-mudahan tetap istiqomah dalam beribadah. Terima kasih. Selanjutnya, dan pada kesempatan pagi hari juga, monggo nanti kita bisa beramal, berinfak jariah panjenengan. Kami tunggu, mudah-mudahan nanti juga bisa di beredar infak yang terbaik panjenengan. Silakan bisa untuk infak sebagai jariah panjenengan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, minum kopi di pinggir sumur. Semoga semua jamaah saya tahu panjang umur, selalu diberi rezeki yang berkah barokah, selamat dunia akhirat, saged tindak Mekah. Amin. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya kita akan dengarkan langsung pengajian yang akan diisi oleh Ustaz Haji Aris Madani SPT MSI. Beliau adalah selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Siap Bapak Ibu? Ya, monggo sambil diunjuk, sambil didahar sakit. Kemudian nanti informasi-informasi lainnya juga insya Allah akan kami sampaikan setelah acara ini selesai. Kepada Ustaz Haji Aris Madani SPT MSI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah avokat, buah kedondong. Lebih semangat dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah
ke Yogyakarta, Bapak-bapak dan Ibu yang kami hormati, pengurus pengajian Seketwu, dan yang kami hormati para binsu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Seketwu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puja dan puji mari senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini dengan gembira kita hadir bersama-sama dalam kegiatan pengajian umum, pengajian Seketwu, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Selamat datang para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah jambu, mengkudu, dan besusu. Sudah lama kita tidak bertemu. We love you selalu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, menikah sampai sehat ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Pulau Panjenengan berada di bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Bulan ini menandai bahwa kemerdekaan negara kita sudah mencapai usia 81 tahun. Nah, di tengah-tengah kita merayakan dengan penuh kesyukuran, tapi juga Bapak Ibu sekalian, kita menjalani hidup dengan keprihatinan. Maka para jamaah dan Bapak Ibu yang kami hormati, kita harus bersyukur dan bersabar. Syukur tak bertepi, sabar tanpa tapi. J. Orang Yesuyo, Bapak Ibu yang kami hormati, kita mulai dengan menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi ngendika, Bismillahirrahmanirrahim. Ajaban li amril mu'min, inna kullahu khair, inna amruhu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asobathu sarra'u sakara fakana khairan lah, wa in asobathu darra'u sabara fakana khairan lah. Rawahu al-Bukhari. Ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan urusan orang mukmin. Lagu saged urusanipun tiang mukmin menika kok mengagumkan. Mengapa demikian? Karena urusan itu dijalani oleh orang mukmin. Jadi yang menyebabkan urusan itu, masalah itu, pekerjaan itu mengagumkan
karena yang menjalani orang mukmin. Jadi kekaguman Rasulullah SAW kepada urusan orang mukmin itu karena pribadi orang mukmin itu yang TOP, pribadi orang-orang mukmin kadepan menika ingkang luar biasa. Karena pribadinya orang mukmin mengagumkan, menyebabkan urusannya menjadi mengagumkan. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang seperti itu kecuali hanya dimiliki oleh orang mukmin. Yang tidak mukmin lewat, yang selain orang mukmin tidak mendapatkan keistimewaan seperti ini. Terus para sedaya, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah orang mukmin agar urusan kita menjadi mudah, urusan kita menjadi luar biasa, mengagumkan di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kados pundi hebatipun, seperti apa mengagumkannya urusan orang mukmin itu. Nah, Kanjeng Nabi menyampaikan, satu, in asobathu sarrau, apabila dia mendapatkan nikmat, sakar, dia bersyukur, fakana khairallah, hal itu baik baginya. Catat, menikah ingat nomor setunggal. Jadi yang pertama, in asobathu sarrau, apabila dia mendapatkan nikmat, sakar, dia bersyukur kepada Allah, bersujud sepanjang waktu. Sampun. Kalau betul sakit ngasihakan, ini kan ahli nyanyi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi ketika orang mukmin mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah, bukan merasa kurang. Wah, komen sithik, wah komen kayak gini, bukan. Sebesar apapun, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, kepada orang mukmin itu harus kita syukuri. Betul apa? Betul banget. Terus kula panjenengan sedaya wontenipun namung bersyukur kalian bersyukur, sehingga Bapak sekalian, orang mukmin itu tidak pernah rugi, karena setiap mendapatkan kesenangan dia bersyukur. Nah, ini yang menjadi catatan kita, dan mari kita upayakan hidup kita penuhi dengan rasa syukur. Menawi jinjing wuhu sari, kita afirmasi. Alhamdulillah, alhamdulillah, aku masih hidup. Alhamdulillah, aku masih bisa bernafas. Ya Allah, hari ini aku berbahagia, aku bersyukur atas nikmat yang telah Kau berikan kepadaku. Afirmasi
yang kita lakukan di pagi hari, insya Allah akan menjadikan hidup kita selanjutnya akan dipenuhi dengan limpahan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau pagi-pagi sudah mengeluh, pagi-pagi sudah jegadul, resa jegadul japrot, dados lambinipun menika dipun taleni menika nyepruk. Nah, para sedaya yang seperti itu akan menjadikan hidup kita akan reposo, akan memperoleh sandungan-sandungan dan rintangan-rintangan yang berat. Tapi kalau pagi-pagi sudah afirmasi, kita sudah bersyukur kepada Allah, limpahan karunia pagi ini akan banyak sekali, nanti Allah akan tambah-tambah nikmatnya. Menikah para jemaah Bapak Ibu yang kami hormati, jadi jika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, kemudian mengatakan hal itu baik baginya, fakana khairallah. Sebaliknya, wa in asobathu dharra'un, dan apabila dia mendapatkan hal yang tidak disukai, mendapatkan musibah, sabara, dia bersabar, fakana khairallah, hal itu baik baginya. Jadi pandangan, persepsi orang mukmin itu luar biasa. Amargi menapa? Amargi sedaya ingkang dipun lampahi, sedaya yang dipun jalani dalam hidup ini baik, semuanya baik. Ini pandangan yang luar biasa yang membedakan dengan manusia pada umumnya. Para jemaah, sehingga hidup ini cuma ada dua pilihan, syukur dan sabar. Wontenipun namung syukur kalian bersabar. Jadi orang mukmin tidak akan pernah merugi. Senang dapat pahala, dia bersyukur, sedih dapat pahala juga karena bersabar. Para jemaah, masalahnya kita sering bersyukur, tapi ada tapinya. Nah, ini kalau yang kadang-kadang menghambat datangnya nikmat berikutnya. Amin bismillah kan sampun ngendika, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in sakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan tambah nikmatnya kepadamu. Nah, Allah akan tambah nikmatnya itu kalau bersyukurnya tanpa batas, syukurnya tidak bertepi. Nah, kadang-kadang bersyukur itu menikah ngagem neng, tapi seperti itu. Itu yang menyebabkan Allah tidak berkenan menambah nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah, aku bersyukur kok, tapi kalau cuma segini ya. Nah, ini buntutnya ini. Begitu pula ketika sabar, saya sabar kok, tapi kapan selesainya ya? Tapi kapan ini masalahnya selesai? Kapan ujiannya ini berakhir? Maka ini yang menyebabkan terhambatnya karunia dan nikmat
yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Para jemaah, syukur tak bertepi, syukur yang tidak ada batasnya, tidak menunggu nikmat besar baru bersyukur, sedikit pun disyukuri Allah akan tambah. Apalagi banyak syukur, pasti tambah lagi nikmat yang diberikan kepada kita. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada 3 tanda syukur yang tidak bertepi. 1, syukur di waktu sempit. Contoh, beras tinggal 1 liter, tapi masih bisa masak dan bilang alhamdulillah, alhamdulillah masih ada. Pagi ini kita bisa makan, hari ini kita bisa makan. Ini syukur level tinggi, karena tidak menunggu kaya baru bersyukur, tidak menunggu banyak baru bersyukur, tidak, sedikit kita syukuri. Jadi yang pertama itu adalah syukur di waktu sempit. Yang kedua, syukur dengan cara berbagi, sharing kepada orang lain. Tetangga kita punya uang, yang kita punya uang 100.000, sisihkan sebagian untuk anak yatim misalnya. Jadi namanya kita bersyukur dengan berbagi. Kalau kita menggunakan logika dunia, wah nanti kurang. Kalau uang itu sebagian kita berikan kepada orang lain, kita sisihkan, kita bantu untuk membantu lagi semua misalnya, wah nanti berkurang. Tapi kalau logika iman, karena berbagi, Allah tambah 10 kali lipat, 10 kali lipat dari uang yang dikeluarkan untuk berbagi tersebut. Menikah naminipun syukur dengan berbagi. Pasti para jemaah, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita keluarkan tidak akan sia-sia. Allah Subhanahu wa taala, wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah akan melipat gandakan pahala, melipat gandakan ganjaran, melipat gandakan nilainya bagi siapa yang dikehendaki. Kemudian yang ketiga, syukur dengan tidak membandingkan. Itu kan untuk dikoni, cara kita bersyukur tanpa tepi itu ada 3. 1, syukur di waktu sempit. 2, syukur dengan cara berbagi. Dan yang ketiga, syukur dengan tidak membanding-bandingkan. Kersono dibanding-banding ke Bu, suaminya ketika bersama-sama, Bu, itu cantik enggak? Itu ganteng enggak itu? Itu cantik enggak? Ya cantik lah, tapi lebih cantik kamu, Bu. Kaulah yang terbaik untukku, akulah yang terbaik untukmu. Harus seperti itu dalam hubungan suami istri, mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena istri kita, atau istri kita, istri kita, istri Bapak Ibu semua, suami Bapak Ibu semua, itulah yang terbaik. Gitu. Kalau mau cari yang lebih ganteng banyak, yang lebih cantik tidak sedikit, tapi yang COCOK
yang cocok hanya engkau lah yang terbaik untukku, menikah. Jadi bapak sekalian, ini namanya kita bersyukur dan tidak perlu membanding-bandingkan. Sana lebih cantik, sana lebih baheno, sana lebih apa, sana lebih apa. No, tidak. Tetap kelebihan-kelebihan itu hanya kelebihan-kelebihan yang sifatnya semu. Sedangkan kelebihan yang ada pada istriku, kelebihan yang ada pada suamiku adalah yang sejati. Percayalah Pak, percayalah Bu, aku akan setia mendampingimu sampai akhir hayat. Menikah. Boleh nggak setuju kami hormati? Kalau tetangga kita punya motor baru, alhamdulillah Allah titipkan rezeki itu kepada dia. Lihat ada tetangganya, anaknya pintar, alhamdulillah. Anak saya juga tidak kalah pintar. Anak saya sehat. Kelebihan-kelebihan yang kita miliki belum tentu dimiliki oleh orang lain. Jadi kita tidak perlu membanding-bandingkan agar kita bertambah rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah Bapak Ibu yang kami hormati, jangan sampai kita ini kalah dengan kuda. Bersama kuda ini, tapi kuda kan binatang. Nah, iya, tapi kuda itu lebih pandai bersyukur. Nanti Bapak Ibu bisa meresani, bisa ngecek dalam surah Al-Adiyat 1 sampai dengan 6. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menyebut Al-Adiyat, kuda-kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Demi kuda-kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, kudanya memercikkan api dalam dia berlari, tuprok, 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 gitu. Dia menyerbu ke kumpulan musuh. Dia menyerbu kepada kumpulan musuh di waktu pagi. Gesekan antara sepatu besinya itu dengan batu-batu yang diinjak, tuprok, tuprok, memercikkan api, menunjukkan bahwa kuda perang itu binatang yang sangat setia, binatang yang pandai bersyukur kepada tuannya. Tapi sekali lagi, kuda kan binatang. Iya, kuda itu binatang, tapi kita berburu pada binatang. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betul? Terus ngaten Bapak Ibu, binatang itu kadang-kadang memberi pelajaran kepada kita. Nah, kemudian Allah komparasikan, bandingkan dengan manusia. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu benar-benar kufur nikmat. Kanud, kanud itu dari kata karena dayak nudu, kanudan itu artinya tanah yang tidak bisa ditumbuhi tanam-tanaman, tanah yang tandus. Tanah yang tandus itu diibaratkan seperti hati manusia yang tidak peka. Kalau tidak peka berarti peka atau peka ya. Manahipun boten peka, tidak sensitif terhadap nikmat yang Allah berikan. Biasa diparingi nikmat itu biasa. Alhamdulillah dengan saya biasa lalu kecil sehat, lalu orangnya sok jalan-jalan itu sehat. Boten wonten kepekaan dalam bersyukur kepada Allah.
Maka disinilah manusia kalah dengan kuda-kuda perang tadi. Kuda-kuda perang itu menunjukkan betapa setianya, betapa loyalnya, betapa pandainya bersyukur kepada majikannya. Mamanya kudanya namanya Bejo. Bejo, Bejo, Bejo. Iya, iya. Selalu persis dari ini. Naik sabun dia, sabun. Nah, orang Yesuyo, Bejo, Bejo. Hari ini kita mau pergi jauh, kita mau berangkat perang. Iya. Siapa komandan? Ibarat itu mengatakan, derek. Udang itu padahal makannya cuma rumput, dedak, gitu, tambah rendeng, hal itu. Tapi loyalitas, kesetiaan pada majikannya tanpa reserve, kesetiaannya tak bertepi. Sedangkan manusia makanannya apa-apa masuk, roti ada, nasi ada, bahkan yang tidak enak pun mau tongseng, tong dan seng, aspal mau, semen mau, dikorupsi dan seterusnya. Makanannya macam-macam, tapi rasa syukurnya kurang. Nah, ini kok jadi catatan kita, bagaimana kita harus melakukan syukur yang tak bertepi tersebut. Yang kedua, sabar tanpa tapi. Sabar yang tidak diiringi keluhan, tidak diiringi kenapa saya sih, kenapa begini sih. Sabar sambil tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah UPB yang kami hormati, Yusuf dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala kepada mereka tanpa batas. Keren, beken, and ngetren. Masya Allah. Menikah janjinipun Gusti Allah kepada orang-orang yang sabar. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas, biwairi hisab, tanpa batas. Pramila sabaripun ugi tanpa batas, tanpa tapi. Para jamaah, nah, yang harus kita buang sabarnya itu yang tanpa batas itu begini. Saya sabar tapi capek juga. Nah, ini itu manusiawi, tapi jangan sampai jadi keluhan. Saya sabar kok tapi capek. Nah, itu namanya sabaripun boten tanpa tapi. Saking pentingipun sabar, para jemaah, menika sabar pun dibicarakan wonten surah Al-Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jangan kendur, semangat dulu. Hai orang-orang yang beriman, katakanlah semangat, sabarlah. Hadirin yang kami hormati, banyak tambah kurang kesabaran. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Siap-siap syukur dan sabar untuk dan bertakwa kepada warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ajaris Madani SPDI NSI atas nasihat dan tausiah pengajian Umum Sekretariat pada kesempatan pagi hari ini. Sabar Bu, sabar guys. Wah, luar biasa, sangat sabar. Katanya masih duduk rapi sampai selesai nih. Nungguin apa Bu? Sudah tahu ya. Nih, baik, tadi
sudah disampaikan banyak sekali materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz kita, itu Ustaz Haji Aris Madani. Kira-kira apa yang sudah disampaikan misalnya tadi ada yang menyampaikan tentang kalimat sabar itu untuk apa itu? Surah Al-Imran sabar dalam menghadapi dan di situ kita harus tetap bersabar. Satu, isbiru Nanti dan sabar jauh sekalian. Sabar, tapi tidak pakai tapi. Isbiru. Maka kemudian kita tinggalkan kesabarannya. Ini sabar. Wasobiru itu bentuk fi'il amr imperatif, bentuk kalimat perintah, maka masdarnya namanya masdar itu musobaro. Sobaro masdarnya adalah sobrun, sabar. Kemudian sobaro yusobiru masdarnya adalah musobaro. Jadi ada sabar, ada musobaro. Kalau musobaro menika sabar tingkat tinggi, sabar level dewa. Masya Allah, ibu-ibu itu sudah teruji dan terbukti kesabarannya. Betul. Alhamdulillah menika. Jadi kesabaran itu harus ditingkatkan lagi, ditambah lagi. Saya sabar tapi capek juga, itu masih manusiawi, tapi jangan sampai ini menjadi keluar. Yang kedua, saya sabar tapi doain ya biar cepat selesai. Ayo, masih ada tapinya ini. Boleh berdoa tapi jangan mendikte Allah. Boleh berdoa tapi jangan kemudian mendikte Allah biar cepat selesai urusannya. Iya, tapi nggak usah malu seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya sabar tapi saya tidak juga ya. Nah, menikah ya sami kemawon jas buka ikat belangkon sama juga sami mawon. Oleh karena itu para jamaah, maafkan, lepaskan, karena sabar itu sama dengan menahan lisan dan hati. Sabar itu menahan lisan dan hati kita. Para ahli menyimpulkan sabar itu terbagi menjadi tiga. Satu, as-sabru ala ta'ah, sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, as-sabru ala musibah, sabar menghadapi musibah. Yang ketiga, as-sabru ala maksiyah, sabar menghadapi maksiat. Ketiga-tiganya ini harus kita miliki supaya kita memiliki kesabaran yang tanpa tapi, kesabaran level tinggi, kesabaran level dewa, kesabaran level para orang-orang mukmin. Para jemaah, yang pertama as-sabru ala ta'at, sabar dalam ketaatan. Bapak Ibu sholat betahkan kesabaran benar. Oke, leres. Allahu Akbar. Gak usah tergesa-gesa. Sesuai dengan bacaannya, sesuai dengan gerakannya. Gak usah tergesa-gesa. Bapak Ibu berumrah dan berhaji, jelas itu kita juga melakukan kesabaran. Bahkan puasa jelas kita harus bersabar. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan itu harus dilambari dengan nilai-nilai kesabaran.
sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, as-sabru 'alal musibah, sabar dalam menghadapi musibah. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita adalah kepunyaan Allah dan sesungguhnya kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan ungkapan istirja, bahwa kepemilikan dan kembali hanya kepada Allah itu istirja. Menawi kula panjenengan memiliki sifat ini, maka kita nggak akan Allah dengan harta kita. Bahasa Inggrisnya Allah menikah menapa? Guru bantu bersoleh. Guru bantu itu disebut Allah. OWL. Cocok. Kenapa? Kakinya itu kalau mencengkeram kenceng banget. Nah, orang yang pelit, yang bakhil, menikah mencengkeram harta itu juga kenceng. Nah, ada kemiripan. Pada bila bulan Yesuyo, kita harus bisa memiliki sifat jangan posesif dengan harta yang kita miliki, karena asalnya harta itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asale soko telo mereka kan gitu deh. Gedung asale soko telo iku tambane opo arto bondo asale saka Gusti Allah, ora perlu bandane dicekeli banget. Waton lagunya waton nggih nggih. Para jamaah itu yang kami hormati, jadi ketika kita ditimpa musibah, kita harus istirja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita adalah milik Allah, kita itu siapa? Harta kita, bahkan nyawa kita, keluarga kita, istri, suami, anak-anak adalah milik Allah. Kalau suatu saat Gusti sing kagungan, dia mulai kulon gambarkan kados dene filosofinya tukang parkir. Jelas, ikhlas, betul. Tukang parkir itu bawa motor dititipkan ke dia. Terus nanti ketika motornya diambil, monggo. Wong motoripun menapa? Scoopy, sanes, sedikit sing petak niki. Terus ketika diambil ikhlas. Karena apa? Dia menyadari itu hanya titipan. Nah, menawi kula panjenengan kagungan filosofi seperti tukang parkir, bahwa semua itu titipan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika suatu saat diambil oleh yang punya, monggo. Menangis sedih biasa itu manusiawi, tapi nggak boleh kita gondeli terus niyahah itu meratap berlebihan, nyobek baju, kemudian nangis meraung-raung, itu namanya meratap. Nah, ini di Muhammadiyah nggak ada. Kita dibiasakan, kemudian ketika menerima musibah seperti itu wajar bersedih, tapi tidak boleh berlebihan dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, as-sabru 'alal maksiyah, sabar menghadapi maksiat. Sabar menghadapi maksiat itu tidak mudah bagi sekalian. Bukan berarti menunda dulu.
depan ada maksiat di depan kita, menunda pun bukan seperti itu. Menunda itu artinya tidak melakukan. Diajak minum minuman keras, terus ojo saiki. Oh, sabari pun bukan seperti itu. Sabarnya itu tidak melakukan asobru alal maksiat. Barang guys, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kita harus melakukan sabar itu dengan maksimal mungkin, semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Tidak ada menuntut, tidak ada protes, tidak ada demo dan seterusnya. Nah, para jamaah, untuk mengakhiri pengajian ini, jadi kalau kami simpulkan, ketika kita dapat nikmat, jadi rumusnya ada 2S. 2S itu adalah syukur dan sabar. Ketika kita dapat nikmat, syukur, bersyukur kepada Allah, syukurnya tak bertepi. Caranya, sebut nikmatnya, rasakan, lalu bagikan. Ketika dapat ujian, S yang kedua adalah sabar. Sabar tanpa tapi. Caranya, diamkan lisan, tenangkan hati, perbanyak istirja, perbanyak ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dihayati dan amalkan. Maka hidupnya akan menjadi ringan, hati menjadi tenang, rizki menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, Bapak Ibu yang kami hormati, dunia ini tempat ujian, panggung sandiwara, tempat ujian kita. Kadang dikasih manis, kadang dikasih pahit. Betul. Tugas kita bukan memilih manis atau pahit, bukan. Wong pasti akan ada pahit dan manis itu. Tugas kita hanya bersyukur dan bersabar. Tugas kita hanya memilih bersyukur atau bersabar, atau bareng-bareng syukur dan sabar itu jadi satu. Syukur menarik nikmat yang belum datang, dengan bersyukur akan menarik nikmat yang belum datang. Sedangkan sabar menjaga nikmat yang sudah ada. Dengan sabar itu menjaga nikmat yang sudah ada, dengan syukur menarik nikmat yang belum datang. Jadi Bapak sekalian, kemudian Rasulullah menyampaikan, Allahumma ja'alni minas sabirin as-sabirin adz-dzakirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang bersabar, dan orang-orang yang mengingatmu. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bertambah usianya, bertambah pula rasa syukurnya, bertambah pula dan kita menjalani hidup dengan penuh kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Maka lan semanten yang saya tuaturaken para jamaah ibu yang kami hormati. Kemudian saya bacakan pantun yang terakhir. Ubur-ubur ikan lele, jangan kendur, semangat le. Doa ke bapak-bapak, ya ibu-ibu, ubur-ubur ikan kutuk, jangan kendur, semangat do. Maka telah semadan, hadirin yang kami hormati, banyak hilaf dan kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Perbanyak syukur dan sabar untuk kesuksesan, keberhasilan panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Tawassalna Bibismillah Wabil hadi Rasulillah Wa kulli mujahidin lillah Bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah badannya yang mendengarkan sholawat ini ya Allah. Lancarkan rezekinya,